Kalau amalan-amal yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka akan menjadi amalan terbaik kita. Karena khairul amali adwamu, sebaik-baik amal adalah yang menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, misi hidup kita di dunia ini adalah ibadah. Oleh karena itu, kita mesti berusaha bagaimana setiap aktivitas pikir kita, aktivitas fisik kita itu bernilai ibadah. Ini kalau kita bisa lakukan, ya, ini Masya Allah. Ya. Dan hari-hari kita beristihad untuk menentukan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan itu merupakan bahagian dari ibadah kita. Dan marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah yang terbaik. Seperti apa ibadah yang terbaik itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ikhlafu minal amali ma tutiqun, fa inna khairal amali adwamuhu wa inqal." Lakukan, ya, oleh kalian amalan-amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang paling mudawamah. Amalan mudawamah ini adalah amalan yang menjadi kebiasaan, meskipun sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau amalan-amal yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka akan menjadi amalan terbaik kita. Karena khairul amali adwamu, sebaik-baik amal adalah yang menjadi kebiasaan. Proses membiasakan ini harus terjadi pengulangan-pengulangan. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu amal, misalnya sholat di awal waktu berjamaah di masjid misalnya, ini kita lakukan, kita dapat pengalaman, ya, melakukan itu, maka otak kita akan merekam pengalaman itu. Kemudian begitu kita laksanakan, ya, ini mulai otak merekam, mulai kita berpikir, ya, begitu melaksanakan, maka sudah ada file pengalaman untuk menjalankan amal soleh itu. Kalau kemudian kita ulang lagi, kita ulang lagi, ya, maka file tadi akan mempengaruhi fisiologi otak. Sehingga otak sudah membuat sebuah catatan yang mengatur bagaimana melakukan amalan tadi. Kalau ini kita lakukan lagi terus-menerus, konon itu kalau misalnya kita lakukan sampai 90 kali berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut, maka amalan tadi akan membuat perubahan anatomis di dalam otak kita. Sehingga secara anatomis otak kita ada bagian yang mengatur amalan kebiasaan itu. Nah, kalau amalan sudah menjadi kebiasaan, Masya Allah, kita melakukannya tidak perlu dipikir-pikir lagi. Otomatis kita lakukan. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berusaha menjadikan amalan-amalan penting kita menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan ini memproyeksikan akan menjadi apa di masa depan. Orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, maka proyeksi masa depannya baik. Sementara orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, pemalas, ya, nah ini sudah akan bisa diproyeksikan masa depannya seperti apa. Marilah
kita lakukan amalan-amalan terbaik menjadi habit, kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kita bisa memproyeksikan ke depan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.